rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Shadaqallahul 'azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepada kita, khususnya para tokoh, para pembina umat, para guru yang banyak sekali hadir di majlis yang penuh kebahagiaan ini. Khusus al-akh fillah Al-Ustaz Kiai Haji Abdus Sabur bin Kiai Haji Ahmad Khatib yang baru saja menyampaikan ceramahnya. Para masyaikh lain yang saya minta maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Matta'anallahu bituli hayatihim wa nafa'anallahu bihim. Saya merasa berbahagia sekali bahwa Allah masih memperkenankan saya untuk memenuhi undangan ceramah ke tempat ini, yang dengan penuh kesungguhan panitia menghubungi saya. Menurut mereka dari tahun kemarin, Ustaz, ane jagain nyeplos juga. Kena kekaki kok. Gini hari baru dapat, tetapi itu pun diselingi dengan acara yang saya tidak duga-duga, yang bila saya tinggalkan rasanya akan timbul sesuatu yang memberatkan saya. Tadi saya ceramah dulu pada haul Allah yarhamu Kiai Haji Masnin Abdul Rahman, salah seorang yang sejak saya masih kecil mengaji, beliau sudah hadir di majelis itu sampai beliau wafat, tidak meninggalkan kalangan, menjadi orang khair. Duitnya dia pakai buat agama, akhlaknya dia pakai buat nyebarin agama, ilmunya dia pakai buat ngajar. Saya nggak merasa enak gitu bila undangan untuk haul beliau itu saya tolak. Karenanya saya bagi dua. Untung saya ada al-akhirah kawan saya Ustaz Sobur yang mengisi dengan ceramah yang alhamdulillah dari jauh saya dengar, masya Allah, ini bukan petasan bantingan, kedengaran benar, bersemangat dan manfaat bagi umat insya Allah. Berbeda dengan yang kita lihat sehari-hari di kampung kita. Banyak orang yang tampil dengan lagak seakan-akan dia yang paling benar, pada saat seakan-akan ingin mencemoohkan tradisi yang dibangun oleh umat Islam guna mengingat apa yang wajib diteladani dari pribadi Rasulullah. Bukan di Indonesia doang. Pokoknya asal jangan ke Saudi Arabia. Kita datang ke Malaysia, Malaysia Maulid itu semarak. Ente datang ke Singapura, biar banyakkan Cina lagi orang Islam, banyakkan Hindu Budanya daripada umat Islam yang cuma 300.000 di Singapura. Cinanya mendekati 3,5 juta. Kita ini cuma 300 ribuan. Tapi Masya Allah, yang disebut Qasidah, yang disebut Maulid Dima, itu dibaca dengan semarak di berbagai majlis. Di Mesir bikin maulid, di
Irak bikin maulid. Satu yang nggak mau bikin maulid Saudi Arabia, tapi sungguh dia kagak bikin ke maulid. Orang yang hafal kitab Barzanji masih banyak di Saudi. Ulama-ulama yang tetap ngumpet-ngumpet menjalani tradisi ini agak habis di Saudi. Bahkan belakangan saya mendengar seorang kaya raya bekas menteri perminyakan OPEC Muhammad Zaki Yamani menyediakan bis-bis di Jeddah untuk bikin maulid di rumahnya. Nggak begitu jelas sama saya rumahnya itu ada di sebelah mana. Tapi waktu saya ada di Mekah, saya dengar berita dia menyediakan bis sampai ke Jeddah mengangkut orang-orang yang mau baca maulid di rumahnya. Kan kontroversial. Tapi ke Indonesia dilepasin orang-orang yang sengaja-ngaja gitu. Kerjaannya hanya menutup kegiatan Maulidin Nabi SAW yang diperingati orang di berbagai tempat. Yang jadi pertanyaan, yang di sini ditutup, yang di negeri ini sendiri pada baca Maulid ini nggak bisa tutup loh. Di Saudi. Dulu seorang alim besar, guru besarnya pesantren Tebu Ireng, Kiai Muhammad Idris, seorang sufi yang saleh dan zahir karomahnya, dia bernadar menghatamkan kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i yang begitu tebal. Kitab Al-Um dikhatamin ada 8 jilid. Kalau digabung-gabung 4 jilid tebal-tebal. Dia khatamin tuh dari awal sampai akhir di depan makom Imam Syafi'i. Dari Jawa dia pergi ke Mesir spesial buat ngatamin kitab Al-Um Imam Syafi'i. Pulangnya dia mungkin di Mekah. Dia yang baca maulid salam malam Jumat di Jabal Abi Qubais. Zaman yang duluan. Sampai satu syekh namanya Mahmud Thohir Betawi pernah nanya kepada saya. Haji saya yang pertama mukimnya di rumah Syekh Mahmud Thohir Betawi. Disebut Betawi karena kongkongnya pernah tinggal di Kenapa. Thohir Betawi. Emaknya orang Sunda dari Cianjur. Dianya tulisnya kayak Arab, kelamaan di sono. Allah, dia tanya, ente tahu nggak? Aqlamun nasi bil falak hadal yaum. Siapa orang paling paham tentang ilmu falak di dunia sekarang ini? Bilang siapa? Mana dia tahu orang paling ahli falak? Sebut di Mesir salah, sebut di ini salah, sebut di itu salah. Enggak taunya aqlamun nasi bil falaki fi hadzal zamani Kiai Idris alladzi jaa min Tebu Ireng ila Makkah. Guru saya Kiai Muhammad Idris. Itu mantunya Kiai Hasyim Asy'ari. Adiknya Kiai Hasyim Asy'ari, apa nama dia? Ini alamah nih. Dia baca rawi kedengeran dari luar. Tapi itu askar kalau mau mudah ingin nangkep, dengar suaranya nggak ketemu pintunya. Sampai dia meninggal, kemauannya nggak bisa ditutup. Bagaimana nutupnya? Pintu Jabal kan gede-gede, dia bukan kayak pintu kita. Palang pintunya di kayak pohon, gede banget kan? Tapi sahabat dia cari kagak ketemu. Biiznillah. Artinya qiraat maulid bukan pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di tempat dia dilarang. Maulid Barzanji masih bisa berkumandang.
Saya tidak ingin menceritakan hal yang seperti ini dalam 2-3 cerita, karena banyak kejadian-kejadian seperti ini. Tapi coba tolong diperhatikan gitu. Kira-kira kalau maulid ini tutup di Indonesia, nggak lagi yang baca, apa jadinya? Pengenalan umat terhadap junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Dia bakal tahu gak? Nabi Muhammad jangan kata manusia, yang punya pikiran, yang punya akhlak, yang punya pribadi, bisa mencinta, bisa membenci. Ya, jangan kata manusia. Kalau dalam urusan cinta kepada Nabi, Allahu Akbar, justru manusia yang ketinggalan sama segala makhluk. Waktu Rasulullah SAW baru-baru datang ke Madinah, berangkat dari Mekah, berhijrah, tempat umat Islam masih belum ketahuan. Di mana dia ngesrap, di situ dia berdiam. Samping Masjid Nabawi itu samping-sampingnya penuh tempat nyender sahabat, namanya Suffah. Jadi kalau nanti ente pergi haji lagi atau yang akan pergi, dia lihat tuh di belakang makam Rasulullah, ibarat katanya di depan podiumnya makam Nabi, ini di belakangnya dipagari pakai stainless. Haji pada melihat gitu ya, yang pakai stainless ke ruangan, kalau pada suka baca Quran di situ, itu namanya Suffah. Ruang yang dulunya ditempati oleh sahabat-sahabat yang tidak punya rumah. Sampai sekarang orang banyak baca Quran di situ. Jadi kuburan Rasulullah di sebelah depan, dia ada di sebelah belakang. Yang menghuni di situ disebut Ahlus Suffah. Tempat belum tentu. Di suatu saat Rasulullah sholat 2 rakaat di jalanan di Madinah. Panasnya Madinah nggak ketulungan, Pak. Saya zaman masjid yang duluan itu ya, belum ada payung banyak yang sekarang. Sekarang kan payungnya banyak banget tuh. Bukan di dalam doang itu. Payung yang dari fiberglass yang diatur pakai komputer, sekarang di samping kirinya sebegitu luas, semuanya dipayungi. Silakan Bapak pergi lagi biar bisa sembahyang dipayungin di luar Masjid Nabawi. Itu waktu matahari jatuhnya langsung ke hamba di tengah-tengah Masjid Nabawi. Lagi panas kita liwat, itu di hamba. Ningkring kaki kita, saking panasnya, nggak kuat. Bagaimana pasirnya? Itu hamba. Rasulullah sholat di jalanan panas terik. Ya Allah, awan kan nggak pernah ngaji ya. Memang awan pernah datang ke majelis taklim. Kali ke majelis taklimnya Ustaz Sobur. Awan datang mau ngaji, awan yang tak pernah belajar, awan yang tak pernah mengerti. Ketika Rasulullah sholat di tengah teriknya matahari, turun dari ketinggian ke bawah mendekat, memayungi Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan badan Tuhan merana, terbakar panasnya terik matahari. Kalau dia bisa ngomong, dia ngomong dulu. Dipayungin Nabi. Kalau sekadar ucapan saya cinta, udah ketinggalan. Awan datang. Itu kan benda, Pak. Dia nggak bernyawa, nggak ada pikirannya. Tapi gerak cintanya membuat dia turun ke bawah, melindungi Rasul dari panasnya matahari. Itu yang barusan saya sebutin, awan.
Kita cuma sama juga nih. Kalau kita kata makhluk yang kagak ada nyawanya, nggak ada akal pikirannya. Waktu disingkirkan oleh sahabat, ditaruh di pojokan masjid karena Rasulullah, dibuatkan mimbar yang baru. Aduhai Rasulullah, betapa mulia pribadimu, kau selamatkan orang bukan hanya di dunia, tapi terus hingga akhir. Namun betapa terenyuhnya hati kami saat melihat baginda berkhutbah di atas batang korma yang cuma dipenggal, dicowak sedikit buat tangkringan kaki. Ya, batang korma dipenggal, Nabi duduk di atasnya, ada tangkringan kakinya dikit. Orang dulu kan belum ada amplas. Memang udah ada amplas tuh waktu. Licinnya tuh batang korma ditumbuhin. Kayak apa tajamnya tuh jarum? Cuma digergaji doang. Ya Rob, Masya Allah, kasar tempatnya, keras bahannya batang korma. Tapi berhari, berminggu, berbulan Rasulullah duduk di situ, nyampein amanat, nyelamatin umat. Kayak apa sedihnya sahabat? Ya Rasulullah, biarkan kami menggantinya dengan mimbar yang baru. Begitu dibikinin mimbar yang baru, yang lama yang ditaruhlah di pojokan. Tapi saat Rasulullah keluar menuju mimbarnya yang baru, batang korma nangis. Kalau kata orang pisangan, lu gerung ke batang korma. Bukan sekadar nangis terpisah-pisah, lu gerung. Sampai di dalam kitab Al-Bukhari, urusan nangis merintihnya si batang korma itu ada pasal khususnya. Dalam pasal itu disebutkan babu aminin nakhla, bab yang menerangkan tentang rintihan si batang korma. Jadi hadisnya sahih. Jadi, kalau Nabi keluar dari rumah, ngegerung ke batang korma, saking sedihnya dia nangis, orang yang dengar banyak yang ikut nangis. Tadi awan, nggak ada akalnya. Ini batang tumbuh-tumbuhan masih pakai nangis ditinggalin Rasulullah. Saking apa nih? Saking cinta. Nabi lagi dikerumuni sahabat, menjelaskan yang perlu dijelaskan, menerangkan hidup ini akhirnya di mana. Kalau udah begini, ketika dia sudah berakhir, jangan dibilang bahwa hidup itu berhenti demikian saja. Tulang belulang cukup hancur menjadi tanah, mati abadi tanpa diulang kembali, nggak dihidupin lagi. Bukan begitu, ceritanya masih panjang. Tanggung jawab yang namanya utang kalau belum selesai, apa Nabi kagak mau nyembayarin orang yang ada utangnya? Apa sebab? Istighfar buat bayar utang kagak ada nih. Kalau bayar utang pakai istighfarin selesai, nah enak dong tukang utang. Sampai waktu melintas beberapa sahabat menggotong jenazah, meminta Rasulullah menyembayangkan mengimami sholat jenazah bagi jenazah yang diusung itu, Nabi bertanya, hal alaihi dain, apakah dia menanggung hutang? Ada ya Rasulullah. Kalau dia menanggung hutang, apakah sudah terbayar? Dia tidak bayar ya Rasulullah, tapi keluarganya yang bayarin. Idan usolli alaihi. Kalau masih ada yang bayarin, aku sholatin. Yang kedua, lihat lagi, nggak punya keluarga yang bayarin, tapi ada tetangga yang dibayarin, aku sholatin. Yang ketiga, main sialan rupanya ini, nggak ada yang nolongin. Nabi nggak sholatin. Kontradiksi yang serba mustahil. Doa Nabi mustahil ditolak, doa
lagi berantem, kontradiksi, terciptalah suatu kemustahilan. Nabi tidak mendoakan sesuatu yang mustahil. Oleh sebab itu Nabi bilang, idzan sallu alaihi wa la tusalli alaihi. Kalau begitu kalian saja yang sholatin, aku nggak mau sholatin. Sebab kalau doa kamu diterima boleh, kata pun boleh. Wah, amal doa aku mesti diterima. Masa orang belum bayar utang kudu dibebasin sama doa aku? Nabi nggak doa. Artinya tuh hidup kagak sekadar buat senang-senang di sini doang. Jangan merasa tanggung jawab kita habis ini, nggak begitu. Itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nyelamatin dunia akhirat, masa duduknya di tempat begini, ya Allah. Tadi udah diganti. Sekarang lagi Nabi dikerubungi sahabat menjelaskan apa yang perlu dijelaskan kembali. Tahu-tahu datang ontak dari jauh, lari kenceng banget. Nggak biasanya ontak berlari sendirian tanpa sebab. Begitu kencangnya ontak itu berlari, sampai sahabat banyak yang minggir takut ketabrak, ya takut terjatuh. Minggir beberapa sahabat, dia mau ngapain ontak? Namun ketika berada di hadapan Rasulullah, tiba-tiba onta itu merunduk sampai di depan Nabi. Merunduklah onta itu, menciumi kaki Rasulullah. Sahabat sabda, kirain mau ngapain? Jauh-jauh lari kenceng banget. Cuma sekadar untuk menghormati Nabi, bertakzim kepada Rasulullah, hanya untuk merunduk dan menjilati kakinya. Sampai nanya sahabat, ya Rasulullah, idza kana hadha hayawanun la yaqilu yasjudu laka, afala nasjudu laka? Ya Rasulullah, kalau hewan yang kagak punya akal pikiran sampai mau sujud kepada engkau, apakah tidak menjadi pantas bila kami juga sebagai manusia yang punya akal pikiran bersujud kepada engkau? Coba kalau sahabatnya nanya sama kita, onta aja yang nggak punya akal masih hormat, dan Nabi pakai main sujud, ya? Yang ditanya bukannya Nabi, kita tidak angslongin kaki kita, ngelucium kaki itu. Tapi Rasulullah, Masya Allah, menjawab dengan suatu jawaban pendidikan soal keimanan. La yanbaghi lil bashar an yasjuda lil bashar. Tidak siogianya manusia bersujud kepada manusia. Udah berapa itu Pak? Saya contohin. Awan, koboi, kayu, hewan. Makanya sangat menyedihkan kalau anak Jakarta yang terkenal dengan bakatnya maulid. Kalau kita ambil contoh namanya si Mamat ya, jauh-jauh. Nama paling oke itu Mamat. Yang namanya Mamat kebetulan pahalanya lebihan nih. Ya. Yang dengar ini ceramah namanya Mamat, lebihan pahalanya. Habis kita pakai jadi contoh. Aneh, heran banget ngeliat ente. Di mana majelis maulid ente udah pasti ada. Aneh pergi ke Bogor ada ente. Al-Hawi ente satu gitu nggak? Kuilang sudah. Aneh lihat ente paling berminyak ente. Pendek kata, bila ada majlis maulid maka Mamat tampil dengan terampil di majlis itu. Dikata terampil, lantaran dari rumah juga di bawa plastik tuh. Sampai dia. Ya Rabbana ya Azim. Aneh heran, aneh ente asal ada majlis ada ente. Apa sih yang menyebabkan ente begitu khusyuk ada majlis maulid? Maklum Ustaz, ada cinta dengan Nabi. Benar saya katakan kalau soal cinta sih jangan kata manusia. Makhluk yang gak ada akal pikirannya masih cinta. Cuman si Mamat sayangnya begini, giliran ditanya dalilnya, Mat, ente kata ente cinta dengan Nabi.
Iya dong. Dalilnya apa tuh, Mak? Nih, tangan aneh, gua nasi kebuli. Gitu. Apakah saat ini cinta semacam itu yang diperlukan? Syiar maulid ditandai dengan syiar yang begitu sederhana. Tangannya gua nasi kebuli. Bagus orang sekarang pada makan nasi kebuli. Kalau yang dulu-duluan ente, orang cuma bikin bubur merah, bubur putih. Ente mau kata tangan ente bawa apaan kalau? Saya baru pulang nih dari Iran. Semangat revolusi yang masih terbakar, berkobar-kobar ya. Saya bukan undangan swasta nih, undangan lembaga formal yang dibentuk oleh ulama-ulama nasional mereka. Di sana pangkat ulama lebih tinggi dari pangkat pejabat. Ulama gajinya lebih besar daripada pejabat-pejabat negara. Mahmud Ahmadinejad itu duduk di bawah pada saat ulama berbicara. Ulama boleh tunjuk kepalanya Ahmadinejad sebagai presiden. Duit yang digenggam oleh ulama di Iran saat ini jauh lebih banyak daripada duit yang diatur oleh negara. Makanya waktu Syah Iran berhasil dikeluarkan dari Iran oleh Khomeini, Al-Imam Khomeini, ya, Syah Iran sampai berkata begini, aku bayar engkau sekian triliun, kalau duitnya rupiah nih, asal kau jangan datang ke sini, ke negeri ini. Kata Khomeini, aku bayar kau 2 kali lipat dari itu, asal kau jangan balik ke sini. Diam Syah Iran. Banyakan dia duitnya. Otoritas keulamaan sangat nyata. Tapi dia juga nggak ninggalin maulid. Cuman bedanya maulid kita 12 Rabiul Awal, maulid dia 17 Rabiul Awal. Tapi dia mau tuh gabungin, mendamaikan pandangan ahli sunnah wal jamaah. Kita nih orang Indonesia dengan pandangan dia yang maulidnya 17 Rabiul Awal. Jadi minggu yang berjarak antara tanggal 12 sampai tanggal 17 itu dijadikan event penting. Saya ikut keundang mewakili bangsa Indonesia ke sono. Cuman yang datang cuma 3. Yang diundang sekitar 5 sampai 6 orang. Tapi yang sempat datang cuma 3. Saifuddin Amsir, anak Kalimalang. Saifuddin Amsir. Satu lagi Dekan Fakultas Syariah Profesor Dr. Amin Suma, kawan saya. Satu lagi seorang doktor dari IAIN Bandung. Itu lebih junior dari saya, umurnya baru 40-an. Kita cuma bertiga-tigaan. Di tengah-tengah ulama internasional yang dari Mesir, yang dari Yordan, yang dari Irak, macam-macam negara. 150-an lebih ulama yang datang ke sana. Yang laki, yang perempuan. Pemikir-pemikir yang berkelas, menyampaikan amanahnya. Itu guna mentakzimkan Rasulullah. Ini hari kalau tidak dimunculkan, Islam nyaris tenggelam dari pelataran bumi. Sebab yang fitnah di mana negeri, Allahu Akbar, belum ada teroris waktu, tapi Nabi Muhammad dikatakan gembong teroris sama orang Denmark. Dia gambarnya dia pakai bawa brand. Emang zaman dulu gak ada tuh brand. Lihat tuh baratnya punya kurang aja. Qurannya dia lemparin, dimasukin ke WC. Dengan cara apa kaum muslimin bisa memunculkan nama ini sehingga menjadi gegap gempita? Orang-orang Iran itu berpikiran cemerlang pada saat event Maulid Nabi dia jadiin seminar, dijadiin muktamar
yang berisi seminar tentang pendekatan antar umat Islam. Jangan pada berantem. Tapi di Jakarta saya lihat, di Bogor, di Bekasi, di mana-mana ada aja orang yang kerjaannya ngajakin berantem. Lu bikin maulud, musuh gue tahu makanan lo nasi kotor, masuk kebuli dikata nasi kotor. Memang kita nggak bisa bikin nasi kebuli, ongkosnya kemahalan. Dia maunya orang suruh makan nasi bersih, nggak ada papenya, nasi doang yang dalam. Dikatain, kita akan pondok gede, orang pada makan nasi kebuli. Padahal di negeri Arab dia makanannya begitu juga. Tapi di sini lantaran maulid dikatain, gua nggak demen nasi kotor, bukan itu. Jadi terjadi sesuatu yang kontradiktif. Di sini seperti ada orang yang sengaja mengudak-udak di berbagai negeri di dunia Islam, sengaja orang merayakan ini untuk mengingatkan kita kembali kepada hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin, kalau bahasa kita kan bukan kayak bahasa orang Iran. Kalau orang Iran khutbah Jumatnya juga jamaah pakai orkes, berdiri kayak orang demo. Goyang Jumat kelamaan, mulai pukul 12 pergi pukul 3. Cuman ada Jumat seperti yang ada dalam fikih kita Ahlussunnah nggak dibaca di sana. Dia kalau khatibnya lagi bicara menggebu-gebu, bangun 45 orang, bangun lagi 100 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma sholli. Dia laknat Yahudi, dia laknat Israel. Jumatnya begitu. Soalnya di sana Jumat nggak boleh banyak. Kalau di sini ada istilah tahajud, di sana lebih ketat dari tahajud. Sampai bikin masjid aja dalam satu kecamatan hanya boleh satu yang dipakai Jumat. Jadi nggak main-main. Suara mesti jadi satu. Di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, urusan begini hampir mirip sama orang Syiah. Masjid yang diperkenankan berjumat harus ditentukan oleh pemerintah, nggak boleh banyak-banyak. Jamaah yang saya cintai, jadi maulid Nabi yang digalang oleh dunia Islam saat ini, yang di berbagai tempat dimentahkan orang dengan suatu cara, itu menimbulkan pertanyaan, kok ente gemes banget sih? Kerjaan ente cuma segitu-gitunya. Kalau niatan ente baik terhadap Islam, ente ngajarin tuh orang biar pada pintar baca Quran, biar dia ngerti tafsir Quran, dia banyak hafal hadis Rasulullah. Ajarin dia dagang. Jangan hidupnya seumur-umur diperintah Cina melulu. Semakin pintar, semakin berbakat jadi budaknya orang Cina. Kalau ini benar-benar cintanya Islam, coba tuh semangat itu dialihkan. Orang mau mulai dipelekar budak-budak. Ntar kalau orang semuanya udah gak ingat kepada Rasulullah, hilanglah ingatan mereka terhadap ajaran Rasulullah. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan? Saya ngeri Pak kalau bicara begini. Makanya teman-teman yang kagak begitu rentok memang mendingan itu istighfar banyak-banyak. Kalau ente punya duit banyak, diupah untuk hal seperti itu, ente alihkan kepada yang lain. Sedekahin ke fuqara wal masakin, kelihatan banyak di Indonesia ini tangan-tangan yang masih perlu diberikan hadiah dan sedekah. Apakah maulid itu satu kesalahan? Saya ingin membawakan contoh. Bagaimana seorang yang mencintai Rasulullah mengekspresikan rasa kecintaannya lewat berbagai lantunan qasidah. Yang saya dengar tadi sebelum saya datang, ini acara bakal ditutup pukul 10. Tapi saya rugi loh, datangnya belakangan. Ya,
lewat dikit nyamak deh. Bayarannya juga nggak ditambahin juga, ya. Nggak minta ditambahin maksudnya. Ya, asal didoain aja biar sehat dan ibu saya manfaat. Ya, kita kaca ya Allah hal yang begitu mengekspresikan kecintaan kepada Rasulullah dari seseorang. Dia bilang begini, apa yang ngaco, apa kagak nih, tuh kan ya, tanggapan orang terhadap luapan rasa kepada baginda Rasulullah. Ya barkashani ijal zalami balligh salami ila Muhammad. Bacaan emak-emak nih. Kalau bapak-bapak sih bacanya bukan begini lagunya. Ya. Nah emak-emak dan nenek bisa, tapi saya bacain. Ya barkashani ijal zalami balligh salami ila Muhammad. نبي الشام له علامة حيث الغمامة تظل أحمد حيث الغمامة تظل أحمد. Bisa nggak ngulangin? Ulangin lah dikit biar segera dikit. Ya barkashani ijal zalami balligh salami ila Muhammad nabiyyu syama lahu alama haitsul ghamama tuzillu Ahmad haitsul ghamama tuzillu Ahmad. نشأ نزور إلى خصور نسعد في نور نبي محمد نبي ومختل يشفع من النار يا بخت من زار قنبه محمد يا بخت من زار قبة محمد يا برقشاني ijal zalami balligh salami ila Muhammad nabiyyu syama lahu alama haitsul ghamama tuzillu Ahmad haitsul ghamama tuzillu Ahmad. Hai kilat yang memancar di negeri Syam. Kilat dipanggil itu keluarga kita. Bagaimana abadnya nih orang? Segala kilat pakai dipanggil. Kirain manggilnya mau ngapain gitu ya? Dipanggil tuh kilat. Wahai kilat yang memancarkan sinar di negeri Syam, sampaikan salam. Saking apa? Aku nggak punya ongkos ngongkosin siapa? Aku tak punya kuda, saya patut aku berkuda di negeriku ini. Kira tolongin dong sampai salah kepada baginda yang bernama Muhammad di tempat ia bersinggah sana dalam makomnya di negeri Madinah. Nabi Syama lahu alama, Nabi yang bulu-bulu kecil melingkar pada tanda khatamun nubuwah di balik pundaknya. Itu Syama itu bulu halus tuh. Emang tanda khatamun nubuwah, tanda penutup kenabian yang Allah berikan pada diri Rasulullah berupa bulatan berwarna kuning keemasan, dilingkari bulu-bulu halus berwarna emas. Bukan kayak waktu saya masih kecil,
Ngaji guru ngaji kalau lagi ceritain Nabi katanya Nabi ada stempelnya di pundak. Tompel itu, tompel dong, dauk dong. Warnanya kuning emas, dilingkari bulu-bulu berwarna emas. Saya jadi tertarik nih mengungkap ini saja. Dan yang lain untuk nutup cerita Maulid, biar ujungnya ada bungkusannya, begitu. Haitsul ghamamah tuzillu Ahmad, di mana awan tebal pun mau menaungi dia. Nasya nazuruh, kami sangat berhasrat untuk menziarahi. Mudah-mudahan yang bakal pergi haji Allah tentuin ziarah nanti di makam Rasul. Ila khusuri, kepada mahligai di makamnya. Nas'ar bi nuri Nabi Muhammad, kami akan merasa bahagia dengan cahaya junjungan Nabi Muhammad. Nabi wa mukhtar, Nabi yang dipilih. Yashfa' minan nar, yang menolong umat dari api neraka. Ya bakhta manzal, aduhai beruntungnya orang yang pernah berziarah kubah Muhammad. Itu kan yang pertama kali nungguin sampai bertahun-tahun, sampai kangennya, rindunya kepada junjungan kita, tidak terobati oleh tegukan air, tidak terbuang oleh makanan yang mengenyangkan. Hadiahkan dia makanan yang enak-enak, kangennya Nabi gak hilang-hilang. Nabinya belum datang. Itu justru pendeta Nasrani, namanya Bahiro, yang ada di negeri Syam. Saya datang ke negeri Syam, saya mau tanya Bahiro di mana? Itu di suatu tempat namanya Busra. Di situ dia menunggu orang-orang Arab untuk melihat sudah tibakah Nabi akhir zaman itu. Itu dia nungguinnya pakai langit dan tanah. Asal lihat tadi sekali, asal ketemu aja sekali. Jangan cuma baca di Taurat, di Injil lagi, baca ayat, ayat begitu jelas, namun mana orangnya? Tuh lihat tuh. Orang dulu saking pengennya ketemu sampai begitu. Orang sekarang dibilangin diselawatin, dia lari, dia tinggalin. Cuma terlibat oleh waktu, jadi saya tidak bisa menggelar ini sampai pada format yang pas. Bagaimana umat Islam yang tadinya udah jatuh, amburadul, bangkit lagi, gagah lagi gara-gara peringatan Maulid. Jadi perkenalkan saya, sampai sedikit lagi 10:30 saya tutupnya. Ya. Bukan itu doang yang capek, hanya lebih-lebihan lagi. Cuma karena kita sama-sama sedang mencari pahala. Saya katakan kepada saudara, ini pendeta orang alim, orang soleh, sampai nangis-nangis, matanya bengkak pengen ketemu. Sifatnya tergerak, sahabatnya disebutkan, perilakunya sangatlah jelas dituangkan dalam the Bible, dalam Taurat dan Injil. Sampai ketika dia baca di dalam kitab suci mereka itu bahwa calon nabi itu bakal melintas di kota Syam. Dia kumpulin yang mana datang dari Mekah, dia jamu dengan makanan mewah di dalam rumah sucinya, yaitu suatu gereja tempat mereka beribadah. Orang Mekah datang, kami muliakan Tuhan untuk datang pada suatu perjamuan. Kami berharap jangan undangan ini diabaikan. Ya Allah, semua orang Mekah, saudagar-saudagar terhormat, datang memenuhi undangan. Tapi waktu udah penuh tuh gereja, semua orang Arab pada datang, disediain makan, dia pada makan, ngeliatin tampangnya satu-satu.
Malah dia yang tampangnya cocok dengan Nabi. Kok buruk semua ini? Mungkin pada pemiliknya. Romannya nggak pantas dong jadi Nabi. Itu sih omongan saya. Dia, cuman dia kecewa itu kok tampangnya begini semua. Dia yakin kagak ada yang jadi calon Nabi. Sampai pendeta itu berkata dengan memelas, Tuhan, saya akan mengundang dengan kesungguhan. Namun mengapa ada yang tidak datang? Siapa gerangan yang tak berkeinginan untuk berkunjung pada pesta yang kami gelar, pada walimah kemuliaan yang kami persembahkan? Aduhai betapa kecewanya saya bila ada orang Mekah yang tak sudi menerima undangan saya. Kata Abu Thalib, pamannya Rasulullah, Tuhan Pendeta Bahira yang terhormat, tidak ada orang Mekah yang berani menolak undangan Tuhan. Semua orang dewasa hadir di sini. Bila mana ada yang tak hadir, dia hanya seorang bocah kecil. Kemenakan saya yang belum lagi pantas hadir di majlis orang-orang mulia. Bocah, nggak berapa cakep kalau ikut-ikut di majlis orang-orang tua. Zaman itu tuh adat masih dipakai tangan. Saya tak peduli tua atau muda. Saya ingin yang datang dari Mekah hadir pada undangan saya. Saya siapkan dia menunggu onta-onta yang ditambatkan di sebelah sana. Panggil anak muda itu. Abu Thalib yang bawa dituntun dari jauh, diangkat dari tempat ngomongin ke onta. Ya. Belum ngomong, belum dicium bau keringetnya, masih jauh, tapi nurnya udah ditangkap oleh mata hati Pendeta Bahira. Nangis Bahira. Coba lihat. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabinya masih jauh, air mata udah deres mengalir. Wallahi hadza huwa nabi. Demi Allah, inilah sana. Itu pada pandangan pertama. Tapi apa yang meyakini dia? Nah ini yang tadi baiknya kita baca. Haithul ghamamah uzil rahmat. Yang pertama kali orang melihat Nabi dinaungi awan, itu Pendeta Bahira. Umur Nabi masih 12 tahun. Mujizatnya belum keluar, irhasnya udah kelihatan. Jadi bertambah girang dan yakinnya pada saat Nabi yang berjalan, pada langkahnya yang tetap, tiba-tiba dia melihat awan mengikuti Rasulullah. Waktu di dekat Nabi, dibawa ke dalam, tuh awan berhenti depan gereja. Ini kalau mau lebih jelas lagi, ada keterangan aneh, itu baca kitab namanya Al-Majalis Susaniyah. Syarahnya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang paling populer itu di pesantren-pesantren. Awan ikutin di depan pintu, orangnya masuk pakai main berhenti. Berarti memang semata-mata memuliakan calon Nabi ini. Nah, dia peluk, dia buka bajunya, dia lihat Nabi Syamah lahu alama. Dia lihat tuh bulu-bulu halus yang melingkari tanda kenabian itu. Ya Allah, dia ciumi itu tanda. Dia girang bersyukur kepada Allah. Dia pesan kepada Abu Thalib, lindungi anak ini, kemenakan ini, bawa dia, sembunyikan sebagus-bagusnya. Dia diintai oleh mata-mata jahat dari Nasrani dan Yahudi. Jadi belum jadi nabi udah banyak yang tungguin. Kenapa udah jadi nabi udah banyak pengikutnya, udah jadi penyelamat dunia akhirat, satu-satunya hamba Allah yang boleh sujud di bawah arsy nanti di padang mahsyar. Itu aja hadisnya. Itu ngaji ulama. Kita dengar. Bila tidak Nabi Muhammad yang diperkenankan pertama kali, Nabi mana yang bisa nolongin umatnya?
Udah kita tahu, kita tinggalin ya. Padahal orang Yahudi, orang Nasrani yang berpesan, lindungi dia. Dia dicari oleh Yahudi dan Nasrani. Sekarang yang jadi Yahudi kita juga. Yang jadi Nasrani kita juga. Nasrani benerannya masih punya perhatian. Jamaah, saya merasakan sampai di sini. Keterangan yang saya merasa harus saya lanjutkan. Ya, mudah-mudahan segini ada manfaatnya. Bergabung dengan ceramahnya Kiai Abu Sabur tadi, semua akan lebih bermanfaat insyaallah. Atas kelebihan saya mohon maaf atas seluruh perhatian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا